Untuk pelaksanaan PPDB jalur reguler di MTSN Kota Batu sudah dimulai ya Pak. Dapat Bapak jelaskan secara singkat bagaimana mekanismenya tahun ini? Ya, untuk mekanisme pendaftaran PPDB ini tidak jauh beda sebenarnya dengan tahun lalu. Jadi kita satu rangkaian paket pendaftaran mulai dari jalur prestasi sama reguler, sehingga brosurnya ada kesamaan. Hanya untuk tahun ini reguler kita sedikit mundur dari jadwal karena ada berbenturan dengan hari raya sehingga kita mundurkan. Untuk prosesnya sama, jadi kita brosur, kemudian kita main di medsos, kemudian ada pendaftaran lewat online. Nah, ketika pendaftaran lewat online ini kita mempercayakan kepada orang tua, tetapi karena kita juga harus melihat langsung, maka orang tua mengumpulkan berkas-berkasnya yang kita harus verifikasi kebenarannya. Setelah itu kita umumkan bahwa nama-nama yang lolos verifikasi tanggal 15 April yang lalu itu kita umumkan bahwa mereka sudah lulus verifikasi. Baru kita sampaikan bahwa mereka layak untuk mendapatkan tes secara langsung di sekolah ini. Alhamdulillah kita sudah melihat antusias anak-anak. Berarti sama ya Pak untuk mekanismenya? Sama dengan tahun lalu. Lalu apakah ada perbedaan atau pembaruan sistem dari PPDB tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk jalur reguler ini? Untuk pembaruan sistemnya yang pertama masalah rapot gitu. Jadi untuk tahun ini untuk rapot kita mempertimbangkan aja. Kita lebih dominan ke sertifikat anak-anak dan juga hasil tes ini. Yang kedua, memperbarui ketika ada data ganda. Data ganda kita coba mengurangi ketika ada data-data yang ganda sehingga lebih sedikit kesalahannya. Apa setiap tahun MTSN Kota Batu selalu menjadi pilihan utama bagi banyak orang tua dan siswa? Bagaimana antusiasme pendaftar tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya? Oke, alhamdulillah mungkin 2-3 tahun ini yang lebih dominan itu. Anak-anak begitu antusias. Kalau tahun lalu itu sudah mencapai 300 lebih, sekarang 348 untuk jalur reguler. Tahun lalu sekitar 780-an, sekarang juga sampai mencapai sebegitu. Artinya tiap tahun itu kita meningkat dari segi pendaftaran, menunjukkan bahwa antusias orang tua anak-anak untuk masuk ke MTSN Kota Batu ini cukup tinggi. Bahkan pendaftarnya bukan hanya di wilayah Kota Batu, Kabupaten Malang, bahkan ke Kota Malang, ke luar provinsi itu sudah ada. Ada yang nelpon dari NTB, ada yang dari Kalimantan menanyakan syarat-syaratnya. Hanya memang ternyata mereka banyak kendala, tesnya kok langsung di sini sehingga mereka akhirnya ada yang tidak melanjutkan dari pendaftaran. Berarti banyak ya Pak dari wilayah lainnya? Di wilayah lain banyak, tidak hanya di wilayah Malanga saja. Tentunya ada harapan agar proses ini berjalan lancar dan sesuai harapan. Apa langkah-langkah yang diambil pihak madrasah untuk memastikan kelancaran jalur reguler ini? Oke, jadi langkah-langkah yang kita lakukan setelah anak-anak ini diloloskan verifikasinya, kita membuat tutorial bagaimana mereka langkah berikutnya, mulai dari menginstal aplikasinya, kemudian kita kasih 2 kesempatan untuk melakukan simulasi di rumah. Nah, makanya kendala kayak tadi pagi ini ada kendala, ternyata anak-anak itu HP yang mengalami kendala itu menggunakan kota-kota medsos, sehingga ketika dipakai ujian mandek di jalan gitu. Error di jalan, sehingga ketika kita hubungkan ke wifi di sini alhamdulillah lancar. Nah, ini buktinya ketika kami tanya, kemarin sudah mencoba simulasi, sudah Pak pakai apa? Pakai wifi. Jadi ketika pakai wifi di rumah lancar, tapi nyampe di sini ketika pakai kota itu kok mengalami trouble. Nah, ternyata setelah kita konfirmasi, mereka ternyata menggunakan kota-kota medsos itu. Gitu. Akhirnya pakai wifi ya Pak? Ya, akhirnya pakai wifi, kita atasi dengan wifi di kelas, kan di setiap kelas sudah ada. Kemudian ada sebagian juga kita laikan ke lab gitu. Terakhir, apa harapan Bapak
terhadap calon peserta didik baru, serta pesan untuk orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya di MTSN Kota Batu. Oke, harapannya kita sama-sama mendidik anak bangsa gitu. Kita memberikan kesempatan kepada siapapun untuk masuk ke MTSN Kota Batu ini, namun kita memberikan prasyarat-prasyarat, kita harus juga menseleksi, karena dari sekian peserta sampai 700-800 ini kita harus menyeleksi hanya mengambil sekitar 320-an atau maksimal 350. Oleh karena itu kita ada seleksi, salah satunya selain seleksi akademik tes gitu, tapi seleksi wawancara. Di seleksi wawancara ini kita melihat bagaimana mereka sikapnya ketika menjawab, sikapnya ketika duduk, berpakaian, ketika dia menjawab kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan di rumah. Itu sebuah bentuk yang kita inginkan bahwa MTSN ini harapannya gitu, mendapatkan input anak-anak yang bagus sehingga menghasilkan dengan input yang bagus, outcome maupun income-nya itu akan lebih enak. Sehingga ini yang kita lakukan untuk memperbaiki citra bahwa madrasah itu, kalau tagline-nya sekarang kan madrasah yang bermutu mendunia. Maka harapannya bisa mendunia, ya kita perbaiki dari dalam. Berarti melewati beberapa tahapan. Ya, melewati beberapa tahapan. Sehingga orang tua yang ingin memasuki ini harus mengikuti tahapan ini. Sehingga harapan ke orang tua sebelum memilih ke sini gitu, monggo diikuti tahapan ini dan diperdalam betul keinginan MTS apa. Ternyata dari orang tua ketika kami tanya-tanya, memang ada sesuatu yang unik di MTSN. Mulai di pembiasaannya, di pembiasaan sholat duha, pembiasaan ngajinya, pembiasaan sholat jemaahnya, itu yang menjadi daya tarik mereka yang pertama. Yang kedua, ya dari segi prestasinya, sehingga ketika kami tanya-tanya alasannya mereka masuk itu. Nah, kemudian ada alasan yang ketiga itu, ada anak-anak ataupun orang tua itu gedungnya bagus dibandingkan, itu menjadi salah satu faktor gitu. Oke. Sekian ya Pak dari 5 pertanyaan ini. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.